Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, syahru ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ar-rasul al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin talil qur'an wa mud'imil ji'an was-sha'imina fi syahri ramadhan. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Yang saya hormati segenap para pengurus Masjid Miftahul Jannah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, as-shaimin was-shaimat. Semoga kita semuanya selalu berada di bawah cucuran nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati. Setiap nabi yang Allah utus, pasti Allah bekali dengan mukjizat. Dan kita sudah tahu bagaimana mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada nabinya, yang Allah berikan kepada rasulnya. Mukjizat Nabi Musa alaihi salam, Allah anugerahkan sebuah tongkat, yang mana tongkat tersebut mampu untuk mengalahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan begitu banyak mukjizat. Bukan cuma satu, bukan cuma dua. Bahkan ada ulama yang mengatakan ratusan, puluhan mukjizat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat orang-orang kafir Quraisy ingin menjatuhkan Nabi Muhammad di depan para pembesar-pembesar. Dia tantang Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kalau seandainya engkau benar seorang nabi, engkau benar seorang rasul, coba kamu perlihatkan mukjizat yang kamu miliki, yang Allah berikan kepada kamu. Lalu Nabi Muhammad balik bertanya, apa yang engkau inginkan? Lalu kata orang-orang kafir, sekarang siang, coba engkau rubah jadi malam. Nabi Muhammad angkat tangan memohon kepada Allah. Benar. Yang tadinya siang berubah langsung gelap menjadi malam. Bukan cuma gelap, ada bintang, ada bulan dan lain sebagainya. Dan orang kafir pun masih tetap penasaran dengan mukjizat Rasulullah. Sekarang kamu lihat Muhammad, di sana ada bulan. Kamu belah bulan tersebut.
Ini kan sesuatu yang gak mungkin kalau seandainya dilakukan oleh manusia biasa. Nabi Muhammad angkat tangan mohon kepada Allah. Akhirnya bulan pun mampu dibelah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma itu, datangkan bulan itu Muhammad ke sini. Benar dipanggil itu bulan, datang menghadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah datang bulan itu pun kembali lagi ke tempat asalnya dan bulan itu menjadi satu kembali. Setelah itu apalagi permintaan orang kafir? Muhammad, kalau begitu kamu jadikan siang lagi. Nabi Muhammad pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan malam pun berubah menjadi siang lagi. Masih banyak puluhan ratusan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat ada sahabat Nabi yang ingin banget rumahnya dikunjungi oleh Nabi. Ketika Nabi dan para sahabatnya sedang bekerja bakti, dipanggil, ya Rasulullah, nanti habis kerja bakti ke rumah saya ya, saya pengen ngundang kamu makan. Iya, kata Nabi. Kemudian Nabi Muhammad panggil sahabat-sahabatnya. Wahai sahabat-sahabatku, teman kita nih Fulan bin Fulan, nanti setelah kerja bakti ngundang semuanya buat makan di rumahnya. Padahal yang diundang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ajak seluruh teman-temannya. Nah, orang yang punya rumah ini ketakutan, ya Rasul, ini makanan cukup buat kamu dan keluarga kamu. Ya udah, kata Nabi. Sahabat udah ngumpul. Ya. Itu tempat makanan yang cuma kecil. Ya. Sahabat datang, Nabi sendokin makanannya. Sahabat datang, disendokin lagi. Bukan puluhan ratusan sahabat datang, disendokin. Tempat yang kecil tapi mampu untuk memberi makan banyak begitu sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling besar, yang sekarang tetap masih ada, yaitu Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Setiap agama pasti mempunyai kitab suci. Orang Kristen punya kitab suci. Orang Yahudi punya kitab suci. Orang Buddha, Hindu, Konghucu, dan banyak-banyak agama yang lain pasti mempunyai kitab suci. Dan kitab suci kita umat Islam adalah Al-Quranul Karim. Bagaimana kitab suci itu dikatakan suci? Yang pertama, kitab suci tersebut tidak bertentangan dengan hati nurani. Kitab suci tersebut tidak bertentangan dengan kebiasaan kebanyakan umatnya. Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada di sana isinya tentang nikah. Laki-laki pasti suka dengan perempuan. Iya. Suka enggak, Pak? Perempuan suka dengan laki-laki. Al-Quran tahu itu. Makanya Al-Quran menyuruh bagaimana suka dengan sukanya itu menjadi sesuatu yang dibolehkan dengan agama,
yang dibolehkan oleh agama melalui jalur pernikahan. Fankihu ma toba lakum minan nisa. Makanya kalau seandainya ada agama yang melarang umatnya untuk menikah, berarti kesucian kitab tersebut diragukan. Bapak, Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang harus kita perbuat sebagai umat Islam dengan Al-Quran sebagai kitab suci kita? Yaitu dengan kita membacanya, dengan kita mempelajarinya, dengan kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi, memberikan semangat kepada umat Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, di masjid, di musola, di pengajian, yang mana mereka yatluna, membaca Al-Quran. Bukan cuma membaca Al-Quran, mereka belajar Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan di hati-hati mereka semuanya adalah rasa ketenangan. Jadi kalau kita baca Quran, kita mempelajari Al-Quran, insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Hati kita akan menjadi lembut. Hati kita tidak akan mudah marah. Hati kita akan tentram. Bukan cuma itu, dan orang-orang yang suka membaca Al-Quran, yang suka mempelajari Al-Quran, akan diliputi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rasa kasih sayang. Sifat kasih sayang. Insya Allah orang-orang yang suka baca Quran, yang suka mempelajari Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, insya Allah akan mempunyai rasa kasih sayang, rasa peduli, rasa empati yang sangat tinggi kepada lingkungannya. Dan bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan dinaungi oleh para malaikat-malaikat Allah. Dan terakhir kata Nabi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebut nama-nama orang-orang yang duduk di suatu majlis, mereka membaca Al-Quran, mereka mempelajari Al-Quran, disebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kita belajar Al-Quran. Kata Allah, malaikat tuh, ya hambaku namanya Fulan. Tuh namanya Fulan. Allah banggakan di depan para malaikat-malaikat. Maka daripada itu, mari kita jadikan bulan suci Ramadan ini bulan untuk kita terus memperbanyak membaca Al-Quran. Terus kita ajak keluarga kita, istri kita, anak-anak kita untuk membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini terkhususnya. Bukan berarti nanti di luar bulan suci Ramadan kita nggak baca Quran lagi. Di bulan suci Ramadan kita tingkatkan. Karena apa? Karena bulan suci Ramadan ini
adalah bulan yang sangat mulia. Bulan pelipat gandaan pahala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kita, kepada umat Islam, kepada umat Nabi Muhammad, bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah akan melipat gandakan pahala dari para hamba-hambanya yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah ada seorang pemuka agama, dia berkata ya di hadapan jamaahnya. Apa yang dikata? Wahai jamaahku, ya, selama umat Islam masih berpegang teguh dengan ini, diambil Quran. Selama umat Islam masih berpegang teguh dengan ini, maka kita tidak akan mampu untuk mengalahkan umat Islam. Artinya apa? Selama umat Islam masih berpedoman dengan teguh kepada Al-Quranul Karim, insya Allah mereka tidak akan mampu untuk mengalahkan kita. Maka dari itu mereka mencari cara bagaimana agar umat Islam jauh dari Al-Quranul Karim. Ada penelitian katanya. Ya. Kalau dulu ya nggak tahu, saya nggak ngalamin, belum ada lampu kayak begini. Kalau dulu katanya tuh ya zaman masih pakai pelita, pakai obor, pakai patromak. Ya kalau sore-sore malam itu habis maghrib ya, di mana pelosok kampung itu terdengar suara bacaan Al-Quran. Nggak tahu dilihat betul begitu kali ya. Kampung sini ada yang lagi baca Yasin, jalan lagi ke sini ada yang lagi baca Al-Quran, ini. Hampir seluruh kampung ya, umat Islamnya pada membaca Al-Quran. Nah, ini menjadi kekuatan umat Islam. Maka dari itu, bagaimana cara menjauhkan umat Islam dari Al-Quran? Dengan apa? Dengan berbagai macam hiburan-hiburan agar umat Islam terlalaikan, ya, agar umat Islam mempunyai kesibukan yang lain daripada kesibukan untuk mempelajari Al-Quran. Dan sekarang mulai terbukti. Semakin kesini persentasi umat Islam yang bisa membaca Al-Quran makin menurun. Pak, ada jaminan nggak semua umat Islam itu bisa baca Quran? Hah? Ada jaminan nggak? Nggak ada. Nggak ada jaminan semua umat Islam bisa membaca Al-Quran. Umat Islam bisa baca Quran kalau dia mau mempelajari Al-Quranul Karim. Maka dari itu nih kita harus semangat untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Agar apa? Ya, agar Al-Quran itu tetap terjaga sampai yaumil qiyamah nanti. Dan jangan sampai apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan di dalam Al-Quran terbukti di zaman sekarang. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qala Rasul. Nabi berkata, ya Rabb, inna qaumit takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya umatku banyak yang telah meninggalkan Al-Quran. Siapa yang dimaksud orang-orang yang meninggalkan Al-Quran? Ada ulama yang menafsirkan ayat ini, yaitu orang-orang yang tidak mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Siapa lagi? Orang-orang yang tidak mau membaca Al-Quran.
Siapa lagi orang-orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran? Itu adalah orang-orang yang termasuk mereka meninggalkan Al-Quranul Karim. Bahkan kata Nabi di akhir zaman nanti, karena Islam illa ismu. Islam nanti suatu saat mungkin tinggal namanya. Wa kana al-Quran illa rasmuh. Dan Al-Quran bisa jadi suatu saat nanti cuma tinggal tulisannya saja. Dan sekarang mungkin bisa terbukti memang Islam tidak akan hilang di Indonesia ini. Tapi tidak ada jaminan Islam akan hilang di dalam rumah tangga kita. Al-Quran akan hilang di dalam rumah tangga kita. Sekarang Pak mungkin ada nggak? Bapaknya nggak bisa baca Quran. Istrinya nggak bisa baca Quran. Anaknya nggak bisa baca Quran. Berarti Al-Quran udah hilang di dalam rumah tangga tersebut. Na'udzubillah. Padahal salah satu nanti pertanyaan malaikat di kubur. Apa Pak tuh? Ma imamuka. Siapa imammu? Kalau kita nggak bisa baca Quran. Kita nggak mengamalkan isi Quran. Mungkin kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Maka dari itu, ya, kita berusaha, ya, berusaha apa? Semaksimal mungkin. Buat yang belum bisa, ayo kita belajar Al-Quran, nggak apa-apa dari alif-alifan. Di sini banyak guru Al-Quran, ada Ustadz Rahmat, Ustadz Anwar Sanusi, dan ustadz-ustadz yang lain. Kita belajar sama dia. Enggak apa-apa kita belum bisa, kemudian kita meninggal dunia. Insya Allah, Allah akan catat kita sebagai orang yang belajar Al-Quran. Ya. Baru belajar Al-Quran sebulan, meninggal dunia. Iqra satunya belum selesai. Insya Allah, Allah catat sebagai orang yang belajar Al-Quran. Tergolong dalam hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan orang yang mau mengajarkannya. Yang penting ada kemauan. Jangan udah enggak bisa, malah enggak mau belajar. Sholat bacanya ala kadarnya. Ya, saya sering bilang, ya, kan yang termasuk rukun sholat itu membaca surat Al-Fatihah. Ya. Ada yang bacanya gimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Betul apa salah Pak? Salah. Dia nggak mau belajar Al-Quran. Dihafal surat Al-Fatihah karena cuma dari kuping ke kuping doang. Akhirnya setiap sholat dia baca kayak demikian. Khawatir sholat yang dikerjakannya itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesalahan kita dalam membaca surat Al-Fatihah. Nah, yuk ya kita berusaha ya. Kita ajak diri kita, ajak keluarga kita, anak kita, lingkungan kita untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Dengan harapan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bangga, kita akan senang dengan pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Orang-orang yang mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan nabinya akan memberikan hadiah yang sangat besar. Siapa orang yang membaca Al-Quran,
kemudian dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka orang tuanya akan diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dipakaikan pakaian kebesaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, kita baca Quran, kemudian kita amalkan isi kandungan Al-Quran. Orang tua kita yang nggak tahu apa-apaan nanti di akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pakaian kebesaran. Karena apa? Karena Al-Quran yang kita baca, karena Al-Quran yang kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari. Ini orang yang membacanya, ini orang yang mengamalkannya, orang tuanya akan dipakaikan pakaian kebesaran. Lalu bagaimana kita sendiri yang membaca Al-Quran tersebut, yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan sesuatu yang lebih besar lagi. Kira-kira Pak, kita bangga gak? Kita meninggal dunia nih, ya. Kita meninggal dunia, anak kita bisa baca Quran. Masya Allah. Kan pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita meninggal dunia, anak kita habis maghrib mengambil Al-Quran, dia baca Al-Quran. Kemudian kadang-kadang dia habis sholat isya, dia ambil Al-Quran, dia baca Al-Quran. Bahkan kalau hatinya lagi enak, dia bisa baca Al-Quran, bisa berjus-jus. Apakah kita tidak akan senyum di dalam kubur kita dengan kemampuan anak kita, dengan anak kita yang rajin membaca Al-Quran? Dan mungkin yang bikin kita sedih, kita udah meninggal dunia dan anak kita enggak bisa membaca Al-Quranul Karim. Anak kita enggak ngerti sholat, anak kita enggak ngerti hukum. Oh, bisa sedih tuh kita. Ya. Allah kembalikan ruh kita. Ya. Kita datang ke rumah kita ngelihat anak kita lagi enggak ngapa-ngapain. Anak kita lagi tidur padahal waktu untuk sholat. Nangis kita, berdoa tuh kita, ya Allah, jangan Engkau matikan anak aku sebelum dia bisa mendapatkan cahaya Islam. Tapi kalau kita kembali ke rumah kita, ya, kita lihat keluarga kita, anak kita lagi baca Quran, istri kita lagi baca Quran. Oh, kita kembali ke kuburan, kita dalam keadaan senyum, kita dalam keadaan senang. Nah, itu pentingnya kita mempelajari Al-Quran. Pentingnya kita membaca Al-Quran. Dan insya Allah kita akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis yang mengatakan ada 4 golongan manusia yang akan dirindukan surga, yang salah satunya adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Bapak, Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang mulia ini, di bulan yang agung ini. Kita akan memasuki, ya, mungkin udah fase yang kedua ini. Ya, kita akan masuki fase yang ketiga, hampir fase yang terakhir di bulan suci Ramadan ini. Ya, kita berusaha untuk bisa meningkatkan, ya, amal ibadah kita lagi, ya, dalam rangka kita menghadapi hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dengan harapan kita bisa meninggalkan bulan suci Ramadan, kita termasuk orang-orang yang mendapat predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca Al-Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga, ya, Allah memberikan kita kekuatan, ya, untuk selalu membaca Al-Quranul Karim. Dan Allah memberikan kemauan yang kuat buat kita-kita yang belum bisa baca Quran setelah Ramadan. Semoga Allah berikan kemauan untuk belajar membaca Al-Quran. Dan anak-anak kita yang belum bisa baca Quran, semoga kita diberikan kemauan yang kuat untuk bisa mendidik anak-anak kita belajar membaca Al-Quran. Dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Al-Quran ada di dalam mulut kita. Al-Quran ada di hati kita. Artinya apa? Kita bisa membaca Al-Quran. Ditilkan niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.